Assalamualaikum. Kembali lagi sama gue, Indah Lestari. Di awal video disambut dengan gue lagi masak. Di sini gue mau masak tumis nangka. Kalian pernah makan tumis nangka ini gak sih? Ini tuh biasa banget suka dimasak sama ibu gue. Jadi gue tuh sering banget recook. Jadi ini tuh nangka mudanya itu direbus dulu. Nah setelah direbus itu disuir-suir gitu. Nah kalau gue itu kan wijinya dibuangin, tapi kalau ibu gue tuh kalau masak nggak dibuang. Nah untuk bumbunya itu gampang banget, sama kayak tumisan biasanya. Cabai merah, cabai rawit, kalau mau pedas tinggal ditambahin cabai rawitnya, terus bawang merah sama bawang putih. Kalau gue tuh jarang banget masak pakai tomat karena biar dia tuh lebih awet masakannya. Kadang kalau pakai tomat itu nggak awet ya. Nah pokoknya tuh dimasak aja sampai agak kering. Sambil nunggu si nangkanya mateng, gue mau nge-review makanan dry foodnya anak gue. Ya udah habis, jadi itu gue selalu stoknya tuh satu kotak makanan ini tuh sebungkus. Gue tuh nggak tahu ini tuh sebungkus habisnya berapa hari, soalnya kan kadang gue juga bagi kucing liar yang suka datang ke rumah, pasti gue suka ngasih dry food. Sekalian gue mau nyapa-nyapa dulu, gimana kabar kalian, semoga sehat-sehat. Ini cuacanya panas, mendung ya, tapi alhamdulillah cuacanya panas terus, jadi cucian cepet kering. Pokoknya tetap jaga kesehatan, mau cuacanya panas, hujan, atau dingin, atau pancaroba, tetap jangan lupa minum vitaminnya. Kembali ke video, ini tuh tumisan nangkanya udah hampir matang. Nah gue tuh kalau masak tuh sampai dia bener agak kering gitu. Jangan lupa matiin kompor, awas hati-hati, sering-sering dibolak-balik, soalnya tuh dia gampang gosong kan karena udah kering. Lanjut gue mau angetin si tempe orek ini tuh dari ibu mertua, dibungkusin banyak banget. Alhamdulillah kan pulang kampung dibawain tempe orek 2 bungkus, yang satu buat makan di jalan waktu pulang, nah ini tuh buat di rumah. Urusan dapur selesai, bebenah, beberes, bersih-bersih, ngepel udah selesai. Lanjut gue mau pasang fitras yang udah gue beli sebelum tahun baru. Nah pas pulang mudik langsung gue eksekusi karena si kawat besi ini tuh dia baru nyampe, jadi gue baru masang juga setelah pulang mudik, dan itu baru sampai juga si kawatnya. Pemasangan kali ini itu gue masangnya sendiri karena masih gampang ya, cuma digetok paku aja sedikit-sedikit, terus juga pakunya tuh nggak yang tebal keras gitu. Sebelumnya itu udah gue ukur dulu ya, nah terus sempat gue potong juga si kawatnya, masih agak panjang. Nah ini juga gue getoknya tuh hati-hati banget dan harus sama juga sama yang di ujung. Selesai getok perpakuan ke tembok, ini dia ponakan gue pulang sekolah. Biasa dia tuh kalau udah pulang sekolah pasti mampir ke rumah tantenya, bukannya pulang ke rumah. Sebelum pemasangan fitras ke dinding, jadi gue mau pasang dulu si kawatnya ini ke dalam fitrasnya. Jadi ini tuh gue langsung pasang dulu si fitras ke semuanya, soalnya kalau pasang di atas kan agak susah ya, soalnya kan dia beda gitu sama gorden. Selesai pasang fitrasnya, langsung aja gue mau cantolin nih ke dindingnya, ke paku-pakunya maksudnya.
Sumpah pemasangannya tuh gak ribet banget ya, karena beda sama gorden, karena dia kan harusnya adanya di dalam kan kalau fitras. Nah kalau gorden itu kan di luar, jadi lebih mudah. Nah ini tuh gue pasang fitrasnya itu di dalam, jadi gue harus masukin dulu nih. Nah terus juga harus gue keluarin dulu si fitrasnya buat ke sebelah, soalnya ini tuh 2 meter tapi gue sambung gitu si pembatas gordengnya, jadi dia kayak ke apa sih namanya, sekat ya, sekat maksudnya. Pasti kalian tanya kenapa pasangnya agak di atas dan tinggi kayak gitu, karena gue tuh pengen yang agak ketutup. Nah terus emang ini kan panjang ya, jadi sengaja gue ngambil yang panjang. Nah terus sampai bawah itu agak ada lebihan gitu, nanti kalian bisa lihat hasilnya setelah gue pasang. Nah ini tuh gue bakal ganti juga sih gordengnya, cuma nunggu dananya dulu ya, jadi jangan gegabah untuk membeli sesuatu untuk memaksakan. Nah ini dia hasilnya, dia tuh agak lebih sedikit di bawah, jadi gue tuh sengaja banget karena pengennya kayak gitu. Jadi jangan dikomplain, karena selera orang itu beda-beda. Fitras ini tuh ngebantu banget buat pencahayaan panas di dalam ruang tamu gue. Nggak kerasa waktu udah sore aja. Ini tuh gue bikin singkong pakai gula aren gitu, cuma gue nggak tahu namanya karena abang gue yang biasa bikin. Terus ini gue mau bikin tempe mendoan juga. Alhamdulillah dapat oleh-oleh mendoan dari kampung. Ini tuh khas Purwokerto, jadi tuh rasanya enak banget. Nah untuk bumbu racikannya itu, adonannya maksudnya, itu ngeracik sendiri aja sama bumbu ulek, bisa di Google untuk resepnya. Terus ini juga gue pakein daun bawang tuh banyak banget karena emang gue tuh suka, padahal dulu nggak terlalu suka sama daun bawang. Sebelum suami sampai rumah biasa tuh gue udah goreng, jadi pas dia pulang itu masih panas anget-anget gitu dimakannya. Terus gue juga gorengnya banyak banget karena gue mau bagiin bawa ke bengkel buat bagi adik gue, bokap gue, sama abang-abang gue. Kadang tuh gue kalau bikin makanan banyak itu sukanya bagi-bagi, jadi jarang banget gue ngepost buat bikin makanan gitu bagi-bagi ke orang, maksudnya ke abang-abang gue atau ke bokap gue. Jadi ya udah buat pribadi aja, karena nggak semua yang gue lakuin harus gue post di sosial media ya kan. Jadi cukup kita pribadi aja yang tahu sama ya keluarga kita. Pokoknya suami itu suka banget kalau gue yang masak mendoan, jadi kayak matangnya itu pas banget sih antara adonannya sama si tempenya ini. Sampai sini dulu videonya, ditunggu vlog video gue terbaru lainnya. Thank you, bye bye.